datang di channel TV 10.5. Selamat menyaksikan, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Nona Mardiana SPD dan teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkukuh kembali di sini. Tidak akan banyak basa-basi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alisa sebagai moderator, adapun teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Abi Muhammad, Andika Yudhistira, Aida Fitri, Keisha Pindayumahe, Sarli Monica, Soraya Humaira, Katia Zan Gazala, dan Lili Kardiaja. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang struktur lapisan bumi. Yang pertama akan dibacakan oleh Andika. 2000 years later. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik lapisan bumi. Yang pertama ada struktur lapisan bumi. Struktur bumi bagian dalam terdiri dari beberapa lapisan seperti halnya sebuah bawang. Struktur bumi terdiri dari beberapa jenis material. Secara umum, bumi dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan utama paling luar, paling dalam, dan paling kering. Lapisan ini memiliki ketebalan 5-70 km atau kurang lebih dari 3-44 mm. Kerak bumi termasuk lapisan bumi paling tipis, bahkan dengan hanya 1% dari keseluruhan volume bumi. Kerak bumi terbagi dari dua bagian. Yang pertama ada kerak bumi samudra dan yang kedua ada kerak bumi benua. Saya di sini akan menjelaskan mantel bumi. Jadi di bawah kerak bumi terhitung lapisan moho hingga kedalaman 2.900 km atau 1.800 ml. Disebut dengan lapisan mantel. Ialah lapisan berbatu bagian paling atas dari mantel. Disebut dengan astenosfer yang berasal dari kata asteno dan yang berarti lemah atau lambat. Astenosfer dengan ketebalan 400 km merupakan lapisan yang menjadi sumber magma gunung api atau dengan kata lain sebagai dapur magma. Bagian kerak bumi sampai astenosfer atau mantel atas disebut dengan litosfer. Dan di situ ada kata moho, yaitu moho adalah batas antara kerak bumi dan mantel bumi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang inti bumi. Inti bumi adalah bagian dari bumi yang terdiri dari pigma pijar. Lapisan ini suhu dan tekanannya sangat tinggi. Lapisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar adalah inti bumi yang berada di bagian luar. Diduga berwujud cair karena lapisan ini tidak dilalui oleh gelombang sekunder. Inti dalam adalah inti bumi yang berada di lapisan dalam. Diduga berwujud padat, tersusun dari materi berupa besi atau besi dan nikel. Ini saya akan melanjutkan presentasinya tentang struktur lapisan kerak bumi atau litosfer. Kata litosfer diambil dari kata litos yang artinya buatan dan pare yang artinya kerak. Jadi litosfer berarti lapisan buatan pembentukan kerak bumi. Pada tahun 2010, menurut Plumer Physical Geology, litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bagian atasnya. Sedangkan bagian bawahnya terdiri dari lapisan mantelnya yang cair. Kerak bumi dibagi menjadi 2. Ada kerak bumi benua, merupakan lapisan padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basit pada bagian bawahnya. Kerak ini yang sering kita kenal dengan benua. Lapisan ini sering kita kenal juga dengan lapisan sial karena sering didominasi oleh silsium dan aluminium.
Saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang kerak samudera atau juga biasa disebut dengan ocean crust. Ocean crust merupakan lapisan padat yang terdiri dari endapan di lautan pada bagian paling atas. Kemudian di bawahnya terdapat bebatuan vulkanik dan yang paling bawah tersusun dari bebatuan beku. Kerak ini sering kita kenal menepati samudera. Lalu lapisan ini sering kita kenal juga sebagai sima. Sima yaitu adalah silisium dan magnesium karena didominasi oleh silisium dan magnesium. Sekarang aku akan menjelaskan tentang proses tektonisme dan pengaruh hidupnya. Pertama, tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lapisan, retakan, dan pahatan. Tektonisme ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada epirogenetik dan yang kedua ada orogenetik. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang gerakan epirogenetik. Gerakan epirogenetik adalah yang terjadi pada lapisan kulit bumi dan biasanya gerakannya dilakukan secara horizontal. Horizontal itu mendarat dan atau vertikal. Vertikal itu tegak lurus. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang berlangsung secara lama, bergerak dengan lambat, dan juga berada di wilayah yang sangat luas. Ciri-ciri gerakan epirogenetik bisa dilihat dari garis pantai. Dari garis pantai ini kita bisa melihat apakah terjadi penurunan atau kenaikan permukaan air laut. Gerak epirogenetik dapat dilihat dari dua macam, yaitu ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif adalah kejadian turunan sebuah daratan yang menyebabkan permukaan air laut terlihat naik, sedangkan epirogenetik negatifnya itu adalah sebaliknya, kejadian menaiknya daratan sehingga permukaan air laut terlihat surut. Nah, contoh dari epirogenetik positif yaitu turunnya kepulauan Maluku hingga ke Pulau Banda tiap tahunnya menurun 1 cm, jadi mengakibatkan airnya terlihat naik. Nah, contoh epirogenetik negatif yaitu pantainya Stockholm yang mengalami kenaikan sekitar 100 meter per tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerak kulit bumi yang lebih cepat dibandingkan dengan gerak epirogenetik. Lalu, wilayahnya lebih sempit serta mempunyai lipatan dan patahan. Nah, lipatan terjadi akibat adanya tekanan horizontal dan vertikal. Bagian yang turun dinamakan sinklinal dan bagian yang terangkat dinamakan antiklinal. Jika terbentuk beberapa puncak lipatan disebut antiklinorium dan beberapa lembah lipatan disebut sinklinorium. Patahan atau sesar terjadi karena adanya tenaga horizontal atau tenaga vertikal pada kulit bumi yang tidak elastis, sehingga permukaan bumi menjadi retak atau pecah ketika tekanan yang diberikan terlalu besar, atau tekanan tersebut langsung diterima dalam jangka waktu yang relatif pendek. Patahan terdiri atas graben atau sleng dan bagian yang menonjol disebut horst. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Pengaruh tektonisme berupa patahan, pergeseran, dan lipatan kulit bumi dapat memberikan beberapa dampak negatif dan dampak positif. Di antaranya adalah dampak positif, yaitu naiknya barang batu bara ke permukaan bumi dan terbukanya barang tambang seperti batu bara, biji besi, tembaga, marmer, bauksit, emas, dan perak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif, yaitu dampak merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, rumah, waduk, serta bangunan-bangunan lainnya. Kita akhiri presentasi kali ini. Kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnificent Good Magic. We will be together and fighting spirit. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 1 tentang struktur lapisan bumi. Jangan lupa